Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru sekalian telah menghadiri acara diseminasi saya mengenai modul 1.4 budaya positif di sekolah. Sebelumnya, marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai budaya positif. Tujuan diseminasi ini adalah menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman. Pada hari ini kita akan membahas 6 poin. Yang pertama adalah paradigma pembelajaran baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kebajikan, keempat keyakinan kelas, kelima adalah posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelumnya dari Bapak Ibu guru, adakah yang sudah memahami beberapa materi ini atau adakah yang baru bagi Bapak Ibu guru? Ada yang apa yang baru? Monggo. Segitiga restitusi. Oh, segitiga restitusi. Nanti kita akan mempelajarinya bersama-sama. Yang pertama adalah paradigma pembelajaran baru. Pembelajaran baru ini adalah pembelajaran yang dirancang dengan prinsip berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap pengembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Dapat dilihat yaitu yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, 4 kreatif, 5 gotong royong, dan yang keenam berkebinekaan tunggal. Nah, seringkali dalam pembelajaran kita itu menghadapi miskonsepsi mengenai teori kontrol, yaitu ilusi yang sering kita terapkan itu guru itu harus mengontrol siswa. Jadi kita itu sebagai guru maunya siswanya siswa harus disuruh diam. Itu termasuk sebagai teori kontrol. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seringkali kan kita ketika pembelajaran, siswanya nggak mau menulis, nggak mau berhitung. Kita kadang bilang sama siswanya, nanti kalau kamu tidak mau mengerjakan tugas, nanti ibu kasih hukuman. Itu termasuk dalam teori kontrol, bahwa kita itu sebagai orang dewasa, sebagai guru itu mampu mengontrol siswa kita, dan siswa itu harus mendengarkan kita, melakukan sesuai apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai disiplin positif. Kita tahu disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar. Kalau belajar itu tidak bisa 1 hari 2 hari. Yang namanya membentuk karakter itu tidak bisa dalam hitungan hari. Kadang saja kita ngasih tahu siswa itu bahkan sampai beberapa minggu perubahannya itu masih sedikit. Makanya disiplin itu berarti belajar memerlukan proses di mana diharapkan nanti itu mengacu pada tanggung jawab bahwa siswa itu dapat melakukan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal
terus kreatif, semangat, disiplin, jujur. Begitu juga dengan profil Pancasila itu termasuk dalam nilai-nilai kebijakan universal. Nah, seringkali dalam pembelajaran, dalam kaitannya disiplin positif, kita mengenal yang namanya motivasi. Ada dua, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, kita ada misal siswa itu biar mau belajar, biar mau maju ke depan kelas, kita mengiming-imingi yang namanya hadiah, atau bahkan kita menakut-nakuti siswa dengan yang namanya hukuman. Hadiah dan hukuman ini itu termasuk sebagai motivasi ekstrinsik. Kenapa? Karena penerapan hukuman dan penerapan reward atau hadiah itu tidak akan bisa berlangsung lama. Ketika kita minta siswa, oh kamu harus maju ke depan ketika diskusi, nanti bu guru kasih hadiah, bu guru kasih bintang, bu guru kasih permen, atau kamu tidak boleh rame. Kalau rame nanti tidak bu guru kasih hadiah, atau nanti bu guru hukum kamu keliling lapangan. Memang ketika saat itu siswanya akan mendengarkan, mengikuti kemauan kita, tapi itu tidak berarti bahwa disiplin yang diterapkan ke siswa itu dilaksanakan berdasarkan keinginan siswa sendiri. Itu berdasarkan motivasi ekstrinsik untuk menghilangkan ketidaknyamanan, menghindari hukuman, atau untuk mendapatkan hadiah tadi. Dan terus yang mana yang bagus? Yang bagus adalah motivasi intrinsik. Di sini motivasi intrinsik itu adalah tujuan dari disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, dari dalam diri siswa itu ada keinginan, ada suatu pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa sih ketika saya melakukan itu? Ketika saya mendengarkan guru, saya akan menjadi orang yang seperti apa? Ketika saya tidak mengerjakan tugas, nanti saya bagaimana? Itu sudah termasuk motivasi intrinsik. Bukan lagi, oh saya akan mengerjakan PR biar nanti besok dapat hadiah dari bu guru. Dan terus nanti, misal ketika awal memang diberi hadiah, tapi ketika belakangnya tidak diberi hadiah, nanti anaknya ya udahlah nggak usah mengerjakan PR, kalau nggak dikasih hadiah lagi sama bu guru. Begitu pula dengan hukuman. Nah, di sini ada 3 hal kaitannya tadi dengan motivasi. Ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tentu kita tahu yang namanya hukuman itu bersifat memaksa. Murid harus melakukan apa yang kita inginkan, bersifat satu arah. Guru yang memberikan arahan. Kalau konsekuensi itu bagaimana? Kalau konsekuensi itu yang sudah terencana, disepakati, misalnya peraturan. Misal, ketika siswa menumpahkan es di dalam kelas atau minuman di dalam kelas, maka guru meminta siswa untuk membersihkan. Itu namanya termasuk konsekuensi. Tapi kalau hukuman, ketika siswa menumpahkan minuman, terus gurunya meminta siswa untuk berdiri di depan kelas sampai pulang, itu termasuk hukuman. Lalu bagaimana dengan restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan di sini harus ada yang namanya kolaboratif. Murid diajarkan untuk mencari yang namanya solusi. Jadi bukan gurunya yang memberikan solusi. Guru berperan cuma sebagai mengarahkan siswa untuk menemukan solusinya. Nah, di sini ada 4 hal menurut Bapak Ibu guru dari nomor 1 sampai 4. Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, mana yang restitusi. Monggo dipikirkan. Yang nomor 1 hukuman. Bagaimana Ibu? Yang nomor 1 hukuman.
Lalu yang lain katanya Bu Mega ini yang nomor 1 hukuman berlari keliling lapangan karena terlambat termasuk hukuman, benar atau tidak? Ya, masuk hukuman. Kalau untuk nomor 2 konsekuensi, benar. Kalau nomor 3 apa? Termasuk konsekuensi. Yang keempat nomor 4 siswa diminta untuk tidak memakai sepatu karena dia tidak memakai sepatu hitam, termasuk hukuman. Sampai di sini paham perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa sih kegunaannya? Ini kaitannya dalam pembentukan keyakinan kelas. Seringkali kita membuat namanya aturan kelas. Beda ya antaranya aturan kelas sama keyakinan kelas. Kalau aturan itu cenderung memberikan batasan-batasan, keyakinan itu juga, tapi ada perbedaannya. Keyakinan itu biasanya menerapkan prinsip-prinsip atau nilai universal atau nilai kebaikan, sehingga orang itu lebih semangat atau tergerak melaksanakan keyakinan tersebut. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ada beberapa cara, tapi saya mengambil ini. Pertama, biasanya kita membuat yang namanya aturan kelas. Sering menggunakannya kalimat negatif. Jangan membuang sampah pada sembarangan, jangan terlambat, jangan menjahili teman, tidak boleh memakai sepatu putih. Itu termasuk aturan. Itu menggunakan kalimat negatif. Nah, kalau untuk membuat keyakinan kelas, kita ambil dulu nilai bajikannya apa. Contohnya di sini adalah jangan membuang sampah sembarangan. Nilai bajikannya apa? Tentang kebersihan. Nah, tentang kebersihan ini kita buat kalimat yang positif. Diusahakan kalimatnya itu singkat, mudah dicerna siswa, mudah dipahami. Contohnya di sini adalah membuang sampah pada tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu selalu menggunakan kalimat positif. Selain keyakinan kelas, kita harus memahami yang namanya kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5. Yang pastinya setiap orang membutuhkan makan, minum, rumah. Itu termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti ingin yang namanya diakui keberadaannya. Itu termasuk dalam kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Dalam diri seseorang itu pasti ada rasa ingin dihargai, rasa ingin untuk berprestasi. Dalam diri siswa saja kadang, Bu, kok itu yang sering disuruh maju, padahal aku juga bisa. Itu termasuk dalam penguasaan. Siswa juga dalam dirinya itu ada keinginan untuk penguasaan. Kalau untuk kebebasan itu cenderung ke dalam siswa mencoba hal baru. Kadang ketika pelajaran kita kan sering menemui, Bu, aku capek nulis, pengen gambar. Itu termasuk keinginan, kebutuhannya itu pengen kebebasan, memilih kegiatan yang ingin dia lakukan. Dan yang terakhir tentunya kesenangan, bermain, antusias, tertawa, jajan, itu termasuk kesenangan. Nah, di sini contohnya ada ibu guru
Biasanya kan kalau anak kelas rendah, Bu guru, aku punya tempat pensil baru, bajuku baru, pasti kan laporan ya Bapak Ibu guru. Nah itu keinginan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga, aku bosan, belajarnya cuma gitu-gitu aja. Padahal kan aku pengennya itu belajarnya yang berbeda. Itu termasuk keinginan kebebasan. Dan yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjuk ke teman-temanku di depan kelas. Jadi ketika siswa itu hasilnya nggak bagus, terus kita tunjukkan di depan kelas, dia itu juga mengalami yang namanya kebutuhan anak pelaksanaan. Ya ini dihargai. Wong kita sebagai guru saja kadang kalau apa itu kamu loh salahnya gini-gini kan kadang rasanya tidak enak. Dan siswa juga mengalami hal seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya posisi kontrol guru. Ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut Bapak Ibu guru, selama sebagai guru, posisi apa yang sering Bapak Ibu guru lakukan? Posisi mana yang sering Bapak Ibu guru ambil ketika menghadapi siswa? Apakah sebagai penghukum, apakah membuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau atau manajer? Teman dan pemantau khususnya. Kalau zamannya busuk sebagai teman, pemantau, manajer, wah hebat. Karena tingkatan yang paling tertinggi di sini adalah sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum tentunya kita sering tahu kan lo gurunya galak tiba-tiba kalau murid itu berarti kita posisinya sebagai penghukum, ada rasa takut dalam diri siswa. Kalau membuat rasa bersalah itu ya hampir sama. Jadi kita itu cenderung ketika siswa keras membuat kesalahan, kita menyampaikan kata-kata yang membuat siswa itu merasa terbeban. Nah, kalau di sini posisi netral pasti sebagai teman. Kadang untuk curhat siswa, terus siswa apa itu sharing, memberi makanan. Kadang kan kalau anak kelas rendah, anak SD kan kadang saya sering lihat itu, Bu saya ingin apa itu ngasih bu guru ini, berarti dia itu merasa bahwa gurunya itu sebagai teman. Nah kalau pemantau ini berarti gurunya berperan untuk mengatur posisi siswa. Jadi kalau siswa melakukan kesalahan, gurunya itu juga memantau sampai siswanya itu mendapatkan solusi dari permasalahannya itu. Nah kalau manajer ini nanti kita terapkan kaitannya dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang dimilikinya dengan karakter yang lebih baik. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam kegiatan menstabilkan identitas ini salah satunya adalah kita harus memahami bahwa setiap orang itu pasti berbuat salah. Kita sebagai guru kalau siswa melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung kamu salah, itu tidak boleh. Dalam penerapan segitiga restitusi, kita harus kalimatnya tidak apa-apa, kamu berbuat salah tidak apa-apa, karena setiap orang itu pasti berbuat salah. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak boleh mengejudge siswa itu melakukan kesalahan. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini guru harus menanyakan apa sih proses kesalahannya itu, apa yang sudah dilakukan. Kita biasanya menanyakan, kamu punya alasan apa melakukan kesalahan itu, melakukan
validasi tindakan salah untuk mengetahui, untuk mendorong siswa memahami bahwa perilaku saya ini karena atas dasar apa. Yang terakhir adalah tahap menanyakan keyakinan. Di sini kita kembali lagi ke keyakinan kelas. Tentunya setiap guru di kelas memiliki yang namanya keyakinan kelas. Nah, ketika murid membuat salah, setelah kita memvalidasi tindakan salahnya, kita tanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa sih yang sudah kamu langgar dari perilaku itu? Nah, kita mendorong siswa, mengarahkan siswa, oh Bu, aku salahnya yang tak langgar ini. Nah, setelah itu kita baru menanyakan apa yang akan kamu lakukan ke depannya untuk memperbaiki itu. Jadi bukan guru yang memberi solusi, tapi guru hanya mengarahkan siswa untuk menemukan solusi. Nah, ini yang namanya segitiga restitusi. Nah, sekarang saya punya tugas. Ini sudah tahun ajaran baru, sudah berjalan 1,5 bulan. Saya ingin kaitannya dengan kegiatan ini adalah membuat yang namanya keyakinan kelas. Ini duduknya sudah berkelompok gitu. Sudah, Bu. Enggak betul sudah. Oke. Minta tolong gitu. Bagikan. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing belum? Sudah belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, di sini kita mau belajar membuat keyakinan kelas. Siapa tahu nanti setelah dari diseminasi ini Bapak Ibu guru langsung nanti malam membuat keyakinan kelas ditempelkan di kelasnya masing-masing. Ingat tadi kalau mungkin kebiasaannya Bapak Ibu guru pakai kalimat negatif dulu. Jadi nanti dalam satu lembar itu ada kalimat negatifnya, ada nilai kebajikan dari kalimat negatif itu, ada yang namanya keyakinan kelas. Tidak usah banyak-banyak, cukup 3 saja. Membuang sama pada tempatnya. Oh iya, betul. Jadi yang ditulis itu aturannya terlebih dahulu. Aturannya dulu ambil 3. Nah, ambil 3 dulu aturan yang biasanya dipakai. Terus dari aturan itu ditarik. Nah, ditarik nilai kebajikannya apa. Baru disusun keyakinannya apa. Ini enggak penting
disiplin. Itu nanti Ke kamar mandi, Bu. Maaf. Yes. Nggak boleh sama ya, nggak boleh minum temannya. Jadi yang ditulis itu aturannya terlebih dahulu. Aturannya dulu ambil 3. Nah, ambil 3 dulu aturan yang biasanya dipakai. Terus dari aturan itu ditarik. Ditarik nilai kebajikannya apa. Baru disusun keyakinannya apa.
boleh sama ya, nggak boleh minum temannya.
Jos mana? Kalau dicek semua. Sesi kelas sadun ya. Aku sadun kalau dicek. Ini apa? Nah siji lho. Bocah opo sing ini siji kami. Ya nanti. Nyeni len kancaku. Aku nulis dhewe kok nulis dhewe hias dhewe. Wis ijo. Piye tapi iki wis ijo. Kayak banget. Ya Allah dunia. Dia kreatif kok nek kan dia kreatif. Bisa biasa hobi ya. Nek tak ditutup ngene mau. Mbok sadar loh. Ya kita kan basic. Apa nih perlu nih? Iya, ini tak tahu. Paling cepat sekitar sini lain.
Sudah selesai? Sudah. Yang paling tengah kayaknya sudah selesai, monggo. Ada maju kok? Iya. Oke, siap. Sendiri atau bersama-sama? Sendiri aja. Sendiri aja. Mana dewe wani. Just lanjutkan semangat dulu. Kalau nanti pegangnya di mana? Berdua. Iya. Sini. Jejak cak kendel. Jejak. Iya, Harus Tiga maju semua. Saya mewakili kelompok berapa kelompok? Kelompok dua. Yang kelompok tengah. Yang pertama yaitu kalimat negatif jangan nakal. Nilai kebajikannya kasih sayang, terus keyakinan kelasnya saling menyayangi. Betul semuanya? Betul. Terus yang kedua jangan mencontek teman. Nilai kebajikannya kejujuran, keyakinan kelasnya jujur dalam mengerjakan. Betul semuanya? Iya. Yang ketiga terus jangan terlambat datang. Nilai kebajikannya disiplin, keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Sampun. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Beri tepuk tangan semuanya. Ini dikumpulin apa gimana? Terus saya Pegang selanjutnya yang mau maju dari sayap kanan atau sayap kiri? Maunya yang mana Bu? Sayap kanan atau sayap kiri? Saya sukanya nggak sayap. Paha ya? Kayaknya dulu sudah siap nih untuk maju. Mau sendiri atau bersama-sama ditemani? Oh bersama. Ini kami dari kelompok sayap kanan mau menjelaskan tentang keyakinan kelas. Yang pertama itu tidak boleh datang terlambat, di mana nilai kebajikannya adalah disiplinan. Tadi sudah dijelaskan sama kelompok 1 sama apa ya? Oh nyontek, berarti nyontek. Kan mengerjakan sendiri-sendiri. Kan itu nggak boleh kalau nyontek. Tidak nyontek tadi, pemikirannya mungkin sama. Oh gitu. Terus nilai positifnya adalah datang tepat waktu. Untuk yang kedua yaitu jangan gaduh di kelas. Nilai kebijakannya adalah kedisiplinan juga. Untuk keyakinan kelasnya adalah fokus dalam pembelajaran. Untuk yang ketiga adalah tidak boleh mencoret-coret tembok dan meja, karena sekarang banyak anak-anak yang banyak mencoret-coret tembok dan meja menggunakan keypad. Di sini kita nilai kebajikannya adalah kebersihan, dan untuk keyakinan kelasnya adalah menjaga fasilitas kelas dengan baik. Mungkin begitu dari sayap kanan. Terima kasih.
temannya yang tadi ke kamar mandi sudah dan aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu kalimat negatif. Jangan mengucapkan kata-kata yang kotor. Nilai kebajikannya sopan santun. Kemudian keyakinan kelasnya, ucapkanlah kata-kata yang baik dan sopan. Karena mengingat anak-anak sekarang itu banyak sekali ya, ketika berbicara itu tidak direm ya. Jadi ketika ditanyain sama bapak ibu guru, bahkan sampai ada yang melebihi batas, melampaui batas karena tidak diberitahu. Maka dari itu nilai kebajikannya yaitu sopan santun terhadap guru dan teman-temannya. Kemudian yang kedua, jangan suka bertengkar. Nilai kebajikannya akhlak perilaku. Kemudian keyakinan kelasnya saling berukun dan saling berteman dengan baik. Yang ketiga, jangan suka berbohong. Kemudian nilai kebajikannya kejujuran dan keyakinan kelasnya bersikap jujur. Terima kasih untuk presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang saya kiri. Nah, dari kegiatan diskusi tadi kita sudah tahu yang namanya bagaimana menyusun keyakinan kelas. Diharapkan nanti setelah diseminasi ini, mungkin kemarin masih ada yang bikin keyakinan kelasnya pakai kalimat negatif, bisa diperbaiki lagi, atau mungkin yang belum membuat keyakinan kelas bisa nanti dibikin keyakinan kelasnya masing-masing. Nah, kita sampai yang namanya tahap refleksi. Ada dua pertanyaan. Mohon dituliskan jawabannya nanti di kertas post-itnya ini. Untuk yang pertanyaan pertama, apa yang dirasakan ketika mengikuti kegiatan diseminasi ini nanti untuk yang warna kuning. Yang kedua, apa yang kira-kira perlu diperbaiki ke depannya nanti yang warna hijau. Saya berikan dulu. Ya, hati-hati ya. Semoga sukses. Apa yang dirasakan ketika mengikuti Yang kuning itu yang pertanyaan pertama, apa yang dirasakan ketika mengikuti kegiatan diseminasi ini? Kalau yang hijau untuk yang kedua.
Nurun deh. Nurun ora? Kalau sudah dinyatakan terdepan. Iya, siap. Mana saya tempelkan? Udah diperjelas, Tin. Tapi asik kok, asik. Tapi anaknya asik kok. Baik. Mungkin perwakilan dari salah satu peserta untuk membacakan dari jawaban yang pertama. Monggo Mbak Ida. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dirasakan ketika mengikuti kegiatan diseminasi ini? Ini jawabannya ada. Iya. Menambah wawasan. Menambah wawasan. Tentunya tadi memang menambah wawasan bagi saya yang belum pernah mengikuti. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan yang kedua, mungkin perwakilan yang belum tadi. Kakak, maju kakak. Udah dibacakan semua. Tadi kan Mbak Ida malu-malu mau baca. Kira-kira aku tulis satu nanti giliran yang lainnya dibacakan gitu. Oh, memberi kesempatan berarti ya. Iya. Oh iya, terima kasih Mbak Ida. Ya maju semua. Terima kasih. Giliran ya. Ini saya rangkum aja ya. Ini banyak yang menginginkan es breaking. Oh ya. Kemudian ini tidak ada perkenalan diri tadi. Oh ya. Kemudian harus lebih interaktif dan menghidupkan suasana. Ya mungkin dengan es breaking tadi ya. Ya. Ini suasana lebih cair. Oh, ada yang request kopi ya. Oh iya, bisa nanti ya. Boleh Oh iya, ada ditambah waktunya. Oh iya, nanti boleh aja ya. Nanti akan pas kopi kita. Iya, nanti bisa japri. Iya, japri aja. Langsung japri aja ya. Benar. Terima kasih.
Ini dari hasil kegiatan diseminasi hari ini dan juga refleksinya. Yang terakhir, terima kasih Bapak Ibu guru hebat karena sudah mau menghadiri kegiatan diseminasi saya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi untuk murid-murid kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.